Bisa dengar suaraku, Dek? Bisa, dokter. Share screen-nya udah kelihatan? Terlihat, dokter. Oke. Baik, kita mulai kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi yang kuliah pertama itu kita sudah menjelaskan basic-basic ya tentang tata letak ya dalam radiologi. Sekarang kita mulai bagaimana memposisikan pasien ya. Kita mulai dari ekstremitas yang kranial atau ekstremitas yang depan atau proksimal. Mulai dari skapula ya, sendi skapula. Anda masih ingat skapula di mana? Masih ingat kah? Anatomi ingat ya. Jadi bagian bahu itu skapula. Itu posisi pertama adalah postero anterior. Ya, hewan kita pasien kita tidurkan pada bagian punggung. Ya. Kemudian kaki depan kita tarik ke anterior. Kemudian dada dirotasikan menjauhi skapula supaya dada ini tidak mengganggu sinar X-ray ya mengenai bagian skapula yang mau kita X-ray. Kemudian CR-nya central ray diarahkan pada bagian skapula. Gambarannya seperti gambar ini ya, pasien tidur terlentang, kemudian kaki depannya ditarik ke arah anterior, ke arah depan sana. Kemudian dadanya ini kita rotasikan, skapulanya di sini ya, kemudian CR-nya pada bagian skapulanya. Ini skapula ya. Ini kakinya, kaki depannya. Di sini titik X-ray-nya atau CR-nya. Kemudian posisi kedua adalah tidur pada satu sisi ya. Hewan tidur pada satu sisi, kemudian kaki yang lain ditarik lurus ke posterior. Ya. Ini kaki yang diperiksa dari bawah ya. Difleksikan ke arah kepala ya. Ditarik menjauhi dada ya. Yang satunya ditarik ke belakang, yang bawah yang diperiksa ditarik mendekati ke arah kepala. CR-nya ini arah tegak lurus dengan skapulanya. Gambarannya seperti ini. Jadi kaki yang satu ditarik bisa ke belakang atau ke atas ya. Kemudian yang ini kaki yang bawah di sini. Foto X-ray-nya, filmnya ada di bawah dari skapula ini. Sinar X-ray-nya kalau posisi lateral berarti arah sinarnya dari medial menuju ke lateral. Ini kena bagian medial dulu ya dari pasien. Ini mengganggu IGM. Semadafnya mengganggu. Ini sinar X-ray-nya ada di bagian skapula. Nah, gambaran hasil X-ray dari posisi postero anterior itu beda dengan antero posterior. Ya. Jadi Anda lihat postero anterior itu berarti sinarnya dari arah posterior menuju ke anterior dari tulangnya. Skapula, posisi skapula PA posterior anterior untuk mengetahui hubungan humerus dan skapula. Ya. Ini persendian ini apakah ada dislokasi atau ada fraktur di daerah skapula ini. Ya. Hewan tidur pada bagian punggung, kaki depan ditarik ke arah anterior, dada dirotasikan menjauhi skapula, CR diarahkan ke sendi bahu. Kemudian posisi lateral tadi, lengan yang diperiksa diletakkan di atas kaset film, posisi ekstensi,
kaki lain dijauhkan, siar pada sendi bahu, dada diletakkan secukupnya. Jadi gambaran X-ray-nya nanti akan seperti ini. Bisa mengetahui hubungan humerus dengan skapula. Sendi ini, apakah ada lepas sendinya atau beset, dislokasi antara sendi skapula dengan humerus. Apakah ada tulang fraktur di skapula atau di kepala dari humerusnya ini. Ini posisi sendi bahu. Itu anterior posterior, posterior anterior, ya, ada bisa dibalik dua-duanya posisinya, kemudian posisi lateral. Dari skapula ada yang ditanyakan? Belum paham? Ya, jelas ya. Oke, kita lanjutkan humerus. Bawahnya skapula, os humerusnya. Ini posisinya sebetulnya hampir sama ya, antara skapula dengan humerus. Ini posisinya sama antara posterior dan posterior anterior. Tinggal geser siarnya saja. Targetnya itu mau dikena skapula atau kena humerusnya. Tinggal filmnya itu digeser. Ya, jadi dengan posisi anterior posterior ini tulang humerus tampak lebih panjang. Ya, hewannya tidur pada punggung, kaki yang diperiksa ditarik ke posterior, humerus sejajar dengan film, siar pertengahan pada humerus. Jadi kalau ekstremitas anterior itu adalah bagian atas dari tangan, ya. Anterior itu di situ, posterior di sini. Jadi anterior sini, posterior sini. Kalau anterior posterior berarti hewannya tengah ada gini, ya, sebab ini kemudian tangannya diginikan, ditarik ke posterior, filmnya ada di bawahnya sini. Ya. Kemudian siarnya pada pertengahan os humerus, ya, di sini. Kalau posterior anterior itu tangannya dibalik gini, jadi kena bagian posterior, bagian kena anterior. Jadi arah sinarnya itu arah awal yang dari awal menuju ke terakhir itu tujuannya, dan filmnya ada di bagian tujuannya itu. Jadi kalau anterior berarti filmnya ada di bawah sini, ya, di tangan sini. Oke, anterior posterior, posterior anterior, kemudian lateral, tidur pada satu sisi, kaki di bawah, humerus di atas film, kaki diekstensikan sedikit, ya, biar ke samping, kemudian dada dirotasikan, siarnya pada pertengahan humerus. Jadi tidur pada satu sisi, Anda bayangkan kaki yang diperiksa di bawah, kemudian kalau di samping itu kena bagian medialnya, bagian dalam ke lateral. Ya. Bedakan posisinya ya, tapi bagian kena sinarnya dari posisi lateral berarti medial dulu ke lateral. Ya. Kemudian radius ulna antara posterior dan lateral, kaki ditarik lurus ke depan dan ditahan, kaki yang diperiksa di atas film dan kepala dirotasikan ke kaki satunya biar tidak mengganggu gambaran radius ulna. Kalau lateral tidur miring, tidur pada satu sisi, kaki yang diperiksa ditarik keluar dan ke atas, kemudian film ditaruh di bagian lateral, ya, siar tepat di pertengahan radius ulna. Humerus, radius ulna, kemudian karpus di bawahnya, ya, tulang di bawah radius ulna, berikutnya adalah karpus. Anteroposterior, posisi hewan tiarap atau tidur pada abdomen, kemudian tangan di depan, ya, persendian karpus diletakkan di atas film, jangan sampai terjadi rotasi. Jadi tengkurap begini, kanan dan kiri, kena bagian anterior dulu, baru kena posterior. Filmnya ada di bawah sini, filmnya. Kalau miring, lateral miring posisinya sama tiarap, tapi ujung kaki depan dituter, menuju sudut 45 derajat, karpus dengan film untuk sudut 45 derajat, siar pada karpusnya. Jadi kondisi miring gini, ya. Kemudian film di bawahnya, sinarnya di atas os karpusnya. Sentral area di sana.
Berikutnya medial miring 45 derajat, tidur miring seperempat bagian depan tegak, bantal di bawah bahu ya pada sisi yang diperiksa biar bisa menyangga itu ya, biar miring. Kemudian bidang karpus dengan film membentuk sudut 45 derajat. Ini untuk mengetahui kalau misalkan ada fraktur ya, ada fraktur itu kalau dia tidak bisa tampak dari depan, frontal view-nya nggak kelihatan, itu kalau miring itu celah frakturnya kelihatan. Kalau dari depan ya kadang-kadang garis frakturnya nggak kelihatan, maka kita kasih posisi yang satunya yaitu medial miring 45 derajat itu supaya retakan ya, garis retakan itu terlihat dari kemiringan 45 derajat ini. Kemudian posisi yang berikutnya adalah lateral ya. Ini posisi lateral, sisi yang diperiksa di bagian bawah ya. Dislokasi, posisikan fleksi dan eksternal. Ekstensi ya. Jadi untuk kasus dislokasi biar kelihatan itu tulang itu pada sendinya atau keluar, ini kakinya ditekuk dan diluruskan ya, kemudian difoto biar tahu apakah ada dislokasi atau tidak ya. Kemudian metakarpus ya, metakarpus tulang yang paling bawah, yang paling ujung ya, bagian jari-jari di sini metakarpus. Kaki depan ditekan rapat-rapat pada film. Ini usahakan dua kaki pada satu film biar kanan dan kiri bisa dilihat perbedaannya. Ujung kristal radius harus masuk ke film. Jadi tulang yang ada di atasnya itu diusahakan bisa masuk juga ke film supaya hubungan sendinya itu bisa dilihat kualitas sendinya, apakah ada fraktur di sana, apakah ada dislokasinya. Kemudian posisi lateral, hewan tidur pada satu sisi, kaki menempel film, ya, kemudian siarnya di tengah metakarpus atau miring sudut 15 sampai 30 derajat. Jadi yang paling ujung ya, posisi lateral. Jadi sinarnya kena bagian medial dulu dari pasien, kemudian sampai ke lateral. Sampai di sini ada yang tanyakan? Anda kalau masih bingung itu nanti bisa diaplikasikan di apa, di boneka ya, tangannya nanti ditaruh di atas meja sama film dibayangkan itu nanti ada diposisikan X-ray-nya ya, letak-letaknya itu bisa dipraktekkan di rumah sendiri. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Belum paham? Sudah paham? Kita lanjutkan sekarang rongga pelvis. Ya, rongga pelvis ini meliputi persendian lumbosakral. Jadi antara lumbal dan sakrum itu ada sendinya. Kemudian sakrum dan koksige anterior. Ya, jadi ada sakrum, kemudian koksige anterior di bawahnya. Kemudian untuk pertautan femur dengan sakrum itu koksige itu ada kokse kiri dan kanan, ada astabulum ya, kemudian kaput femur yang masuk melekat di apa astabulumnya. Masih ingat anatominya kan? Ini yang membentuk rongga pelvis itu ya. Jadi yang paling sering biasanya hip dysplasia, luxatio ya, itu dislokasi itu di bagian sendi yang tuberkokse ini ya, itu seringkali terjadi lepas dari sendinya, baik karena kelainan genetik atau karena kecelakaan ya. Itu biasanya di bagian itu yang kena. Posisi untuk rongga pelvis yaitu ini ventrodorsal ekstensi ya. Jadi ventrodorsal ekstensi ini sinar X-ray mengenai bagian ventral dulu dari pasien, kemudian akhirnya menuju ke dorsal. Ya, hewannya berarti apa? Bagian ventral dulu kena, bagian dorsal berarti rebahnya rebah dorsal atau hewan terlentang ya. Untuk evaluasi bagian pinggul mengalami distorsia dan kelainan lain pada pinggul.
Ini proyeksi standar harus dipahami. Ya, ekstensi itu kakinya nanti ditarik ke bawah ya. Jadi hewan ditidurkan pada bagian punggung, kemudian dia tidak jatuh ke kiri dan ke kanan, dia disangga dengan palungan supaya bagian tengahnya itu bisa berdiri hewannya, membagi dua bagian kanan dan kiri sama ya, disangga gitu. Kemudian pelvis dan femur diletakkan bilateral simetris di atas film. Ya, di bagian bawah itu bagian dorsal dari hewan, bagian yang bagian pelvis dan femur, Anda bayangkan sendi Anda, paha dan pelvisnya, acetabulumnya itu diletakkan di atas film, kemudian kaki belakang dipegang kuat, ya, ditarik ke bawah, ekstensi ke kaudal, ya, sehingga permukaan meja itu sejajar ya dan sungguh memanjang dari hewan itu sejajar. Kemudian kaki belakang secara bersama-sama diputar ya, diputar kaki kanan dan kiri masuk ke dalam, diputar kiri ya, supaya sendinya itu masuk ke dalam acetabulum. Femur teksnya penuh dan patella terlihat jelas. Jadi patelanya kalau di sini putar gini, patelanya ada di atas. Itu nanti ikut ke foto bagian patella sampai dengan pelvisnya itu. CR-nya ya, jadi central ray-nya pada garis tengah yang dibentuk oleh trochanter Mayer dan kiri dan kanan. Pas di tengah-tengah itu CR-nya ya, tengah-tengah dari pelvis yang dibentuk oleh trochanter Mayer kiri dan kanan. Kemudian kalau hewannya trauma itu biasanya kesakitan. Kalau kakinya ditarik ke belakang, maka kakinya ini pakai posisi ventrodorsal yang fleksi ya. Jadi hewannya tetap terlentang tapi kakinya tidak ditarik ke bawah, tapi tetap ditekuk ke atas ya hewannya, kakinya tidur pada punggung secara bilateral simetris. Kemudian kaki belakang difleksi ke atas ini ya. Kemudian bantal di bagian processus spinosus dan lumbar di bawah dan film di situ. Kemudian CR-nya pada garis tengah yang dibentuk oleh trochanter Mayer kiri dan kanan. Ini sama dengan tadi, cuma ini kakinya ditekuk ke atas gini, yang satunya ditarik ke bawah dan diabduksikan. Ini adalah hewan trauma. Kalau trauma pada kaki belakang sulit dilakukan ekstensi. Ya. Kemudian posisi lateral miring, hewan tidur pada satu sisi, kaki yang diperiksa dirotasikan ke depan, dan yang lain dipegang membentuk sudut 90 derajat, CR di pertengahan tulang. Ya, ini nanti tujuannya dengan kaput siput juga bisa kena ya, femur dan acetabulumnya atau berkokse. Ini minggu depan ya, ekstremitas belakang. Dan ekstremitas depan hari ini cukup sampai di sini. Ada yang tanyakan? Sudah paham? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, ini cukup kuliah kita hari ini ya. Terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam.